Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang energi gerak harmonik sederhana, di mana kita tahu bahwa energi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada energi potensial yang berhubungan dengan kedudukan ataupun posisi. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik yang berhubungan dengan pergerakan benda. Dan yang ketiga adalah energi mekanik, yaitu gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Baik, di gerak harmonik sederhana juga demikian. Dia memiliki tiga jenis energi. Yang pertama, energi potensial. Baik, energi potensial. Nah, di energi potensial, sebelum masuk ke energi potensial, kita ingat kembali tentang elastisitas pegas. Oke, elastisitas pegas terdapat gaya pemulih, ya, di mana F sama dengan K kali delta X. Nah, delta X ini adalah perubahan posisi. Nah, kalau di gerak harmonik itu kita simbolkan dengan simpangan. Simpangan itu dengan delta X adalah sama sebetulnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa semakin besar F, maka perubahan panjangnya juga akan semakin besar. Jadi kalau kita buat sebuah grafik, misalkan seperti ini. Di sini F satuannya Newton, kemudian ini adalah delta X, perubahan panjangnya. Nah, kalau misalkan kita tarik sebuah garis, semakin besar F, maka delta X akan semakin besar. Oke, jadi grafiknya akan seperti ini. Nah, oke, misal ini adalah X0, kemudian di sini adalah X1. Nah, kelebihan. Oke. Nah, dan ini adalah F1. Oke, berarti F0-nya di sini ya. Nah, maka kita akan dapatkan grafik seperti ini, di mana kita tahu bahwa perkalian antara F dengan delta X itu menghasilkan sebuah usaha. Usaha di sini sebanding dengan energinya. Maka dari itu arsiran di bawah ini adalah energi yang berhubungan dengan perubahan atau kedudukan dari panjang pegas ya. Maka inilah yang akan kita sebut sebagai energi potensial pegas. Energi potensial pegas. Oke, jadi arsiran garis merah ini adalah energi potensial pegas. Sekarang kita akan merumuskan seperti apa energi potensial pegas dalam gerak harmonik sederhana. Oke, dari grafik kita tahu bahwa energi potensial itu sama dengan luas grafiknya ya. Luas grafik. Sekarang kita definisikan luas grafik yang diarsir. Nah, ini adalah bentuk segitiga sehingga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau berarti setengah dikali F dikali delta X. Nah, inilah energi potensial pegas. Oke, semoga kalian bisa paham. Nah, dari EP sama dengan setengah F kali delta X, kita juga akan definisikan ke dalam gerak harmonik menjadi seperti apa. Oke. Nah, kita tahu bahwa F sama dengan K kali delta X, dengan delta X adalah perubahan panjang. Nah, ini adalah perubahan panjang. Perubahan panjang. Nah, dalam gerak harmonik delta X ini juga adalah simpangan.
dimana simpangan itu kita simbolkan dengan Y ya. Jadi hanya beda simbol saja, delta X dengan Y itu adalah satu hal yang sama, sehingga persamaannya bisa kita ubah menjadi F sama dengan K kali Y. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa simpangan dalam gerak harmonik Y itu adalah A sin theta. Oke. A sin theta, sehingga persamaan F ini bisa kita ubah menjadi F sama dengan K kali A kali sin theta. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi potensial sama dengan setengah F kali Y, berarti ya, F kali Y, dimana F itu sama dengan K kali Y. Oke, sehingga persamaan energi potensial itu akan sama dengan setengah F nya kita ganti K kali Y dan dikali Y lagi menjadi setengah KY kuadrat. Nah, inilah energi potensial pegas. Oke, inilah energi potensial pegasnya. Atau kalau kita ubah Y sama dengan A sin theta, maka EP ini akan menjadi bagaimana? EP sama dengan setengah K ini kuadrat, jadi A sin theta dikuadratkan. Hasilnya setengah K A kuadrat kali sin kuadrat theta ya. Nah, inilah EP. Jadi energi potensial pegas itu sama dengan setengah K kali A kuadrat kali sin kuadrat theta. Oke, EP energi potensial, satuannya adalah Joule. Kemudian K adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter, dan A adalah amplitudenya, satuannya meter. Baik, semoga kalian bisa paham. Nah, kemudian yang kedua, kita coba kasih contoh dulu ya. Contoh persamaan simpangan dari suatu gerak harmonik sama dengan 2 sin 10 2 sin, kita coba angka yang mudah saja ya, 2 sin pi per 2 T, misalkan demikian. Nah, ketika T nya sama dengan 1, tentukan besar energi potensialnya berapa ya. Dengan K adalah sama dengan 100 Newton per meter. Y dalam meter dan T dalam second ya. Oke, maka kita coba EP, kita jawab ya. EP sama dengan setengah K kali A kuadrat kali sin kuadrat theta. Oke, jadi setengah kali K, K nya 100, kemudian A nya adalah 2 dikuadratkan. Nah, sin kuadrat, nah, di situ pi per 2. Nah, ini T nya berapa? T nya 1, berarti dikali 1 ya. Jadi setengah dikali 100 dikali 4 sin pi per 2
sin 90 adalah 1, jadi 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah coret tinggal 200 Joule. Jadi energi potensial dari kasus di atas adalah 200 Joule. Baik, demikian. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke bagian kedua, yaitu energi kinetik. Nah, energi kinetik EK berhubungan dengan kecepatan. Oke, kecepatan. EK sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat. Kita tahu bahwa kecepatan dalam gerak harmonik sederhana itu sama dengan A kali omega kali cos theta, ya, cos theta. Nah, dari sini kita tinggal masukkan saja sebetulnya. Jadi setengah kali M kali A kali omega kali cos theta dikuadratkan, hasilnya adalah setengah M A kuadrat kemudian omega kuadrat kali cos kuadrat theta. Nah, di persamaan mencari perioda, ya, perioda, kita tahu bahwa K sama dengan M omega kuadrat. Coba diingat-ingat kembali ke video yang sebelumnya, ketika kita mencari perioda dari pegas, ya, menentukan perioda pegas, kita akan mendapatkan persamaan K sama dengan M omega kuadrat. Nah, kalau kalian pengen tahu, silakan ditonton lagi video sebelumnya. Nah, berarti M dan omega kuadrat adalah sama dengan K. Akibatnya persamaannya menjadi EK sama dengan setengah kali A kali K kali A kuadrat kali cos kuadrat theta. Sama seperti persamaan sebelumnya. Bedanya kalau yang energi potensial menggunakan sin, kalau energi kinetik menggunakan cos. Nah, begitu. Contoh soal, baik, contoh soal. Kita ambil contoh soal yang tadi saja, ya. Misal persamaannya adalah Y sama dengan atau 2 sin tadi pi per 2, ya. Pi per 2 T. Nah, dimana Y-nya dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Saat T sama dengan 1 second, dimana K konstanta pegasnya adalah sama dengan berapa tadi? 100, ya. 100, ya. 100 Newton per meter. Maka tentukan besar energi kinetiknya berapa. Energi kinetiknya berapa? Baik. Ini bisa kita langsung masukkan persamaannya. EK saat 1 detik, ya, sama dengan setengah K kali A kuadrat kali cos kuadrat theta. Jadi setengah kali K-nya itu 100, A-nya adalah 2 kuadrat, dan cos theta, cos kuadrat. Nah, theta-nya kita masukkan pi per 2 dengan T adalah 1 second. Nah, 1 second. Nah, seperti ini. Baik, hasilnya adalah setengah dikali 100 kali 4 dikali cos pi per 2. Pi per 2 berarti 90 derajat. Nah, berarti cos pi per 2 adalah 0. Berarti 0 kuadrat. Nah, ini kali ini kali ini kali 0 sama dengan 0. Berarti EK-nya sama dengan 0 saat 1 detik. Nah, itu tadi pembahasan, kita sudah bahas tentang energi potensial dan energi kinetik, dan yang terakhir adalah
Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Yang terakhir, energi mekanik. Mekanik, EM. EM sama dengan EP tambah EK. Kita tahu tadi EP sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali sin kuadrat theta. Sedangkan EK sama dengan setengah K kali A kuadrat kali cos kuadrat theta. Setengah KA kuadrat, setengah KA kuadrat. Oke, bisa kita keluarkan. Setengah KA kuadrat, kemudian tinggal sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Nah, di persamaan trigonometri kita tahu bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu adalah Oke, ini adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi persamaan untuk energi mekanik itu sama dengan setengah KA kuadrat kali 1 atau setengah KA kuadrat. Jadi inilah EM-nya.